Salam jumpa. Telah disampaikan bahwa bahasa hukum itu adalah unik atau unik, ya. Jadi tidak seperti bahasa sehari-hari. Nah, dalam teks berikut nanti akan muncul beberapa bahasa hukum yang penerapan dan pengertiannya berbeda dari bahasa sehari-hari. Sehingga cara yang tepat dalam penerapan bahasa hukum adalah dengan menghafalkannya, ya. Tidak ada cara lain selain menghafalkan bahasa tersebut. Baiklah, kita mulai dengan ada konsep dasar bahasa Belanda hukum dalam dokumen hukum. Pertama, kita melihat jenis-jenis dokumen hukum, ya. Soorten juridische documenten. Jenis-jenis dokumen hukum. Itu ada beberapa contoh. Tidak semua jenis dokumen hukum bisa ditampilkan di sini karena waktu yang terbatas. Di sini salah satunya adalah Arbeitsovereenkomst. Arbeitsovereenkomst atau perjanjian kerja atau kontrak kerja. Yang keduanya adalah beëindigingsovereenkomst. Beëindigingsovereenkomst atau penghentian perjanjian. Ada sedikit kalimat yang berkenaan dengan beëindigingsovereenkomst ini adalah te gebruiken bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Wederzijds goedvinden. Ya. Di sini ada istilah overeenkomst, persetujuan bersama. Lalu ada istilah wederzijds, ya, wederzijds. Ini artinya sebenarnya adalah kedua belah pihak, ya. Tapi dalam konteks kalimat hukum ini disebut sebagai persetujuan bersama, wederzijds goedvinden. Yang ketiga adalah samenwerkingsovereenkomst, VOF, atau vennootschap onder firma. Vennootschap onder firma. Sorry. Oke. Ya. Jadi ada VOF, vennootschap onder firma. VOF ini di Indonesia kan menjadi hanya firma saja, ya. Jadi kata firma itu memang berasal dari bahasa Belanda yang vennootschap onder firma. Di Indonesia cukup dengan kata firma, ya. Ini adalah perserikatan dagang, ya, antara beberapa perusahaan. Di Indonesia bisa adalah perserikatan dagang antar beberapa individu, ya. Jadi samenwerkingsovereenkomst VOF dapat diartikan kemitraan berdasarkan firma, ya. Jadi tapi meskipun demikian, firma itu juga ada beberapa pendapat mengenai firma. Apakah itu boleh berbentuk antar perusahaan bersatu atau antar individu, ya. Untuk Indonesia mengenai firma ini, ya, atau mengenai VOF itu ada dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
pasal 1618 sampai 1652, dan juga di kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16 sampai pasal 35, ya. Jadi disebutnya sebagai Samenwerkingsovereenkomst VOF, Vennootschap onder Firma. Ini sedikit mengenai contoh bahasa Belanda dalam dokumen hukum, ya. Sangat banyak contoh-contoh bahasa yang memang tidak sama dengan bahasa sehari-hari, ya. Di sini dicontohkan ada gesloten. Gesloten itu kata dasarnya atau infinitifnya adalah sloten. Sloten itu artinya menutup, ya. Di sini saya bacakan, heeft u een overeenkomst gesloten, maar komt de andere partij zijn afspraken niet na. Maar komt de andere partij zijn afspraken niet na. Met deze voorbeeldbrief stelt u de andere partij in gebreke en geeft u hem een laatste kans om zijn verplichting na te komen. Ya. Kita ulang sama-sama. Heeft u een overeenkomst gesloten, maar komt de andere partij zijn afspraken niet na? Met deze voorbeeldbrief stelt u de andere partij in gebreke en geeft u hem een laatste kans om zijn verplichting na te komen. Ya, Indonesianya, sudahkah Anda membuat atau menutup perjanjian? Karena istilah dalam marketing pun closing, artinya sudah menutup kontrak. Artinya memang sudah membuat perjanjian, ya. Lalu di sini ada disebutkan sebagai memberikan pemberitahuan wanprestasi. Ya, di sini in gebreke itu bisa dianggap wanprestasi, sama dengan gagal melakukan sesuatu prestasi, ya. Wanprestasi, in gebreke. Di sini dikatakan bahwa gesloten itu memang menutup, asal katanya infinitifnya, kata dasarnya adalah sloten, menutup. Tapi maksud dari kata ini adalah bukan menutup, close, menutup, tapi mengadakan perjanjian. Afspraken na komen, artinya menghormati komitmen yang ada. Orang yang melakukan wanprestasi artinya dia tidak menghormati komitmen yang ada. Afspraken niet na komen, ya. Afspraken niet na komen, tidak menghormati komitmen yang ada. Oke, ini adalah kalimat lain untuk menunjukkan adanya kata-kata dalam bahasa Belanda yang juga digunakan dalam dokumen hukum. Misalnya ini, een ingebrekenstelling is een schriftelijke aanmaning aan een tekortschietende wederpartij. Wederpartij. Zoals een wanbetaler of een verkoper die niet levert. De ingebrekenstelling heeft als doel om de wederpartij nog één laatste kans, ja, één laatste kans te geven om zijn verplichtingen of afspraken na te komen. Ja,
in Gebrekenstelling, aanmaning, wederpartij. Ya. Di sini in Gebrekenstelling adalah pemberitahuan atau somasi. Ya, somasi tentang suatu perbuatan yang tidak menepati janji, wanprestasi. Lalu disebutkan sebagai di sini adalah schriftelijke aanmaning. Aanmaning peringatan. Ya. Schriftelijke tertulis. Lalu di sini ada tekortschietende. Artinya bukan kurang tapi gagal, ya. Jadi tentu beda antara kurang dengan gagal, ya. Dan di sini ada wederpartij. Di kamus sehari-hari weather itu bisa macam-macam artinya, ya. Bisa cuaca, bisa manakala, gitu. Tapi wederpartij di sini adalah artinya pihak lawan, ya. Oke. Kita lanjut ke sana, ya. Nah, struktur kalimat ini baik dalam dokumen hukum maupun dalam kalimat sehari-hari, ya. Kita secara garis besarnya kita bagi dua saja. Ada kalimat tunggal dan juga ada kalimat yang majemuk, ya. Kalau kalimat tunggal seperti biasanya dalam bahasa di Anglo-Saxon Eropa, dia hanya punya satu subjek dan satu persons form, ya, atau satu kata kerja. Kata kerja yang sesuai dengan subjeknya. Nah, dalam kalimat tunggal itu juga persons form atau kata kerja selalu berada di tempat kedua dalam struktur kata atau struktur kalimat, ya. Di tempat kedua untuk kalimat berita, untuk kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya yang tanpa kata tanya misalnya, dia ditempatkan dalam urutan pertama, person formnya. Ya, di sini ada contoh, de veroordeelde gaat naar de gevangenis. De veroordeelde gaat naar de gevangenis. De veroordeelde, terpidana, itu subjek. Gaat, itu asal katanya dari gaan, artinya pergi. Ya. Kata kerja PV ini, atau kata kerja ini, mengikuti subjek. Jika subjeknya tunggal orang pertama tunggal, maka dia ada perubahan di belakang, ya. Tidak lagi hanya kha tapi menjadi khat, ya. Ini contoh untuk pelajaran berikutnya mengenai subjek atau kata kerja PV yang mengikuti subjek. De veroordeelde gaat naar de gevangenis. Ya, lalu misalnya yang kalimat kedua, the bank is valid. The bank is valid. Kita udah tahu artinya, ya. Valid sama dengan pilot. Nah, ini contoh untuk kalimat majemuk. Di dalam kalimat majemuk ini berarti ada subjek, ada PV, itu lebih dari satu, dan terdiri dari satu induk kalimat dengan beberapa anak kalimat. Ya, jadi subjeknya, PV-nya bisa lebih dari satu. Di sini ada satu contoh, misalnya, ik zie iemand die al klaar is. Ik zie iemand die al klaar is. Ik-nya itu subjek, zie-nya itu personsform atau predikat, imannya itu someone, seseorang, itu menjadi objek. Di sini di, al, ini keterangan.
Ya, di sini klaar, ini sisa predikat, dan is di belakang adalah PV-nya, person form, predikatnya, kata kerjanya. Jadi dalam kalimat majemuk bisa terjadi ada 2 PV, ada 2 subjek, ya, ada 1 sisa predikat dan kata keterangan. Ya, al. Ik si iman di, saya melihat seseorang yang, gitu kan. Al klar is, sudah selesai. Is nggak ada artinya kan sebenarnya, adalah. Al klar is, tapi karena ini kata kerja dia harus ada. Ya, ini jadi adalah contoh kalimat majemuk dalam bahasa Belanda. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tot ziens, dankjewel.